Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham PBID kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham PBID ini. Untuk kegiatan usaha bergerak di bidang usaha kemasan plastik atau flexible packaging ya teman-teman, bukan rigid packaging. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan kemasan plastiknya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, selesai membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan PBID. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh PT Alpen sebesar 74,67%, Joni Taslim sebesar 8,36%, masyarakat sebesar 16,97%. Dan teman-teman kita bisa lihat dari segi pendapatannya, sebenarnya dari segi pendapatan cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan secara 2020 dengan 2021 kuartal pertama mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 2,1%. Dan kita bisa asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 5,3%. Dan dari segi net profitnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 97,2%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 30,8%. Dan dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 8,3%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 10,8%. Untuk dari segi modal juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7,7%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 net profit marginnya sebesar 12,15%. Jadi ini mengalami kenaikan terus ya teman-teman dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini sangat bagus, yang dimana net profitnya malahan lebih naik. Terus untuk dari segi EPS di 256 dan membuat PER-nya di 6,82 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk rata-rata PER dari PBID ini mungkin sekitar 6-8 kali ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1081. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1745, maka kita bisa menekan PBV-nya di 1,61 kali. Jadi untuk dari segi PBV lumayan tinggi ya teman-teman dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk rata-rata PBV dari PBID ini mungkin masih di bawah 1,4 ya, di bawah 1,4. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,27 kali, dan ini sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan selama 5 tahun terakhir untuk PBID ini untuk secara DER memang sangat sehat ya, yang dimana udah memang di bawah 1. Terus untuk ROE-nya di 23,66%. Jadi ini sangat bagus juga, di atas 9% yang saya anut. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk dari 2016 ke atas memang sudah mencetak ROE di atas 9%. Terus untuk ROA-nya di 18,69%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini, saya untuk harga sahamnya di 1745. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp2.000. Jadi masih memiliki margin of safety 14%. Dan ini kesimpulannya, yang bernama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum, yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan sesoke karena di atas 9% ya teman-teman. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk PBID ini mulai royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham PBID ini? Sementara tidak ya teman-teman, karena kalau saya menilai untuk harga sekarang cukup premium, walaupun secara fundamental memang sangat bagus. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe.
Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Reken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.